kan berdiri, yes, di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat gitu. Haleluya. 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 Kami datang menyembah-Mu Tuhan, kami datang memuliakan nama-Mu. Kami bawa korban syukur kami bagi-Mu. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuji. Haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan, kami sanjung Engkau, kami puji Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mulialah nama-Mu Bapa, agunglah nama-Mu Yesus. Engkaulah segalanya, Engkaulah pengharapan kami. Haleluya. Yesus, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami sembah Engkau. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Amin. Haleluya.
yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Sembah dan puji Dia yang Raja. Terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini Bapa, kami datang menyembah, memuliakan nama-Mu. Dan kami merindukan firman-Mu, memberikan kekuatan baru bagi kami semua yang saat ini Tuhan datang beribadah, memuji, memuliakan, menyembah Kau Tuhan. Oleh sebab itu urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Nyatakan Tuhan pembukaan rahasia firman-Mu, singkapkan rahasia firman-Mu agar kami semua dipulihkan, ditolong, dan diberkati Tuhan dari firman yang kami dengar pada sore hari ini. Kalau ada roh-roh lain Tuhan yang ingin mengintimidasi kami, yang ingin mencuri benih firman-Mu dari hati dan pikiran kami, semua roh itu kami patahkan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, hadirat kuasa Tuhan, urapan Tuhan mengambil alih kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam. Halo. Salam. Halo. Ya, puji Tuhan, pada sore hari ini saya rindu kembali berbagi berkat bagi saudara. Kebetulan saudara yang terkasih, pemain musik saya juga ada kerinduan, makanya sore ini kita bikin ibadah. Jadi ibadahnya belum terjadwal karena juga faktor kesibukan yang lain, tapi saya rindu juga walaupun tanpa pemberitahuan, tapi saya yakin ini juga akan sanggup juga memberikan jawaban atas masalah saudara di dalam hidup saudara saat ini. Haleluya. 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 Jadi pada sore hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang bertemakan syarat untuk menerima pertolongan Tuhan. Amin. Syarat untuk menerima pertolongan Tuhan. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8, firman Tuhan mengatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Haleluya. Haleluya. Jadi firman Tuhan ini mengatakan bahwa syarat untuk menerima pertolongan Tuhan itu ialah, pertama, dekatkanlah dirimu. Firman Tuhan tadi mengatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepada. Jadi syarat pertama itu, saudara harus mendekatkan diri saudara kepada Tuhan. Banyak orang sudah lama menjadi Kristen, tapi tidak pernah merasakan pertolongan Tuhan. Dia tidak mengerti, aku kan sudah Kristen, malah saya termasuk setia di dalam beribadah. Tentu ada sesuatu yang menurut Tuhan masih perlu kita kerjakan supaya kita menerima pertolongan Tuhan itu. Dan poin yang pertama, ayat tadi mengatakan, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Jadi syarat pertama untuk menerima pertolongan Tuhan ialah kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan.
Kita harus belajar mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Daniel ditolong Tuhan dari cengkeraman singa sewaktu dia dibuang ke gua singa. Itu karena kehidupan sehari-harinya dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Alkitab mencatat di dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-11, saya bacakan bagi saudara. Daniel pasal 6 ayat yang ke-11, firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ayat ini menjelaskan bahwa kebiasaan Daniel ini ialah berdoa. 3 kali ia berdoa dalam sehari, bahkan memuji memuliakan Allahnya seperti biasa dilakukannya. Jadi artinya dia beribadah itu bukan karena paksaan, tapi memang sudah kebiasaan dalam hidupnya. Karena dia tidak sanggup jauh dari Tuhan. Daniel pun dipromosikan Tuhan. Itu bukan karena kehebatan Daniel, karena dia itu adalah bangsa buangan. Karena dia ini mencari Tuhan. Karena dia hanya dalam hidupnya hanya rindu mendekat dengan Tuhan. Tuhan sendirilah yang mengangkat Daniel pada waktu itu. Tapi kita melihat, bukan berarti gak ada tantangan. Ketika dia sudah menjadi pejabat pada waktu itu di kerajaan Persia, akhirnya dia difitnah karena ibadahnya. Tapi walaupun demikian, karena hubungannya baik dengan Tuhan, walaupun Daniel ini dibuang ke gua singa, dia tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Dilindungi sama Tuhan. Karena kebiasaan Daniel ini adalah berdoa dan beribadah. 3 kali sehari dia berlutut. Saya yakin Daniel di gua singa itu pun pasti dia berdoa. Dan kemungkinan juga dia mengajak singa-singa itu berdoa. Mengapa singa-singa itu tidak menerkam Daniel? Karena Daniel itu, singa-singa melihat Daniel ini beda. Dagingnya tidak membawa nafsu bagi singa-singa tersebut. Dia tidak bernafsu untuk memakan daging Daniel. Tuhan hilangkan nafsu makan singa-singa itu. Dan di saat dia berdoa, mungkin pada saat itu singa-singa heran, oh ini kok lain. Coba Daniel tidak berdoa, saya yakin Daniel akan menjadi santapan singa. Tapi karena Daniel ini kebiasaannya berdoa kepada Tuhan, akhirnya dia aman dalam lindungan Tuhan. Di dalam gua singa pun dia ditolong sama Tuhan. Di tempat di mana sebenarnya sangat membahayakan hidupnya pun, di situ pun ada pertolongan. Karena hubungan Daniel dengan Tuhan selalu intim. Dia selalu membangun hubungannya dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Adakah kita membangun hubungan kita dengan Tuhan selama ini? Alkitab mencatat Daniel kebiasaannya 3 kali sehari dia berdoa kepada Tuhan. Sehingga dia aman walaupun di tempat paling bahaya sekalipun. Dan ketika dia dikeluarkan dari gua singa, raja melihat pakaiannya tidak koyak, badannya tidak ada kena cakar sedikit pun. Tapi begitu yang memfitnah tadi dimasukkan ke gua singa, belum pun sampai ke dasar gua singa itu, singa-singa itu langsung menerkam, meremukkan kepala sama tulang-tulang orang yang memfitnah Daniel tersebut. Kenapa dia gak ada perlindungan? Karena hidupnya gak benar di mata Tuhan. Orang yang hidupnya gak benar di mata Tuhan, itu kehidupannya terancam.
Seperti yang memfitnah Daniel tadi. Nggak ada perlindungan. Nafsu makan singa-singa itu sampai berlipat kali ganda. Makanya ketika dia dibuang, langsung belum jatuh ke dasar goa singa itu, langsung diterkam sama singa. Begitulah nasib orang yang hidupnya di luar Tuhan, yang tidak bertobat, menjadi santapan setan, menjadi santapan iblis. Coba orang yang mendekat dengan Tuhan, seperti Daniel, di tempat yang paling berbahaya pun dia aman dalam perlindungan. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Amin. Daniel aman dalam lindungan Tuhan karena dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Sesuai dengan nas firman Tuhan tadi mengatakan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 8 tadi, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepada. Begitu juga Raja Uzia. Raja Uzia pun, ini kita berbicara berkat. Jadi hidup ini, di balik penderitaan ikut Tuhan, tentu ada juga yang merindukan berkat dari Tuhan. Haleluya. Bukankah firman Tuhan mengatakan dalam kitab Yesaya, tak selamanya engkau akan menangis. Hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Kalau kita katanya terus berseru-seru, di saat Tuhan mendengar teriak kita, Tuhan akan menjawab. Jadi Raja Uzia ini, firman Tuhan mengatakan, selama dia takut akan Tuhan, apapun yang dikerjakannya berhasil. Ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan. Bukan setiap raja-raja Israel ditolong Tuhan loh. Hanya raja yang mau mendekatkan diri kepada Tuhan, itu yang ditolong Tuhan. Haleluya. Kita lihat bagaimana nasib Raja Jerobeam, bagaimana nasib Raja Ahab, karena nggak mau mendekatkan diri dengan Tuhan, mereka binasa. Tapi kita melihat di dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat 3 sampai ke 5. Dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat 3 sampai ke 5. Saya bacakan bagi saudara. Dengar baik-baik. Dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat yang ketiga sampai kelima. Uzia berumur 16 tahun pada waktu itu, pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarkannya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Selama Raja Uzia takut akan Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Tuhan buat usahanya berhasil. Jadi bukan masalah seberapa besarnya pekerjaan kita, seberapa banyaknya usaha kita. Walaupun dari usaha yang terkecil, kalau kita takut akan Tuhan, kalau itu Tuhan buat berhasil, akhirnya lama-lama hidup saudara akan semakin hari semakin membaik ekonomi saudara. Tuhan buat apapun yang dikerjakan Raja Uzia berhasil. Makanya orang yang hidup di dalam Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, apapun yang dikerjakannya, tangannya itu menjadi tangan yang diberkati oleh Tuhan. Untuk apa kita mempunyai usaha besar kalau ujung-ujungnya bangkrut, akhirnya melarikan diri ke luar negeri?
Nggak apa-apa sih punya usaha besar, asal kita mau mencari Tuhan. Seperti raja Uzia ini tadi. Alkitab mencatat, selama raja Uzia takut akan Tuhan, apapun yang dikerjakannya berhasil. Ditolong Tuhan, diberkati Tuhan. Apa yang dikerjakan sama raja Uzia. Artinya selama raja Uzia takut akan Tuhan, berarti hidupnya berkenan di mata Tuhan. Berarti hidupnya benar di mata Tuhan. Berarti dia tidak bermain-main ikut Tuhan. Makanya kalau kita rindu mendapatkan sesuatu dari Tuhan, mendapatkan pertolongan, perlindungan atau mujizat, sungguh-sungguhlah cari Tuhan. Haleluya. 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 Seperti perempuan sakit pendarahan loh. Alkitab mencatat, perempuan sakit pendarahan sudah 12 tahun dia menderita sakit. Dan sudah dihabiskannya semua apa yang ada padanya. Tapi keadaannya bukan semakin membaik, malah semakin memburuk. Semua tabib sudah dia datangi. Mungkin kalau zaman sekarang ini, semua dukun sudah, semua rumah sakit sudah, akhirnya harta pun habis. Akhirnya tinggal merenungkan diri di rumah, merenungi nasib karena nggak ada lagi uang untuk berobat. Tapi Alkitab mencatat, begitu perempuan sakit pendarahan ini, itu di dalam firman Tuhannya di dalam Markus pasal 5 ayat 25 sampai 29. Saudara baca di tempat saudara masing-masing. Dalam Markus pasal 5 ayat 25 sampai 29. Di situ dijelaskan. Ketika dia mendengar berita-berita tentang Yesus, ada pengharapan baru dalam dirinya. Bahwa dia masih bisa dipulihkan, disembuhkan, walaupun saat itu dia tidak punya apa-apa lagi. Berita apa yang dia dengar? Orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang buta melihat, orang kerasukan dibebaskan, malah orang mati pun dibangkitkan. Timbul imannya, timbul keyakinannya bahwa dia pasti akan dipulihkan kalau bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Di mana tempat pertemuan kita dengan Tuhan sekarang ini? Ya di rumah Tuhan. Di mana kita mendengar berita-berita tentang Yesus? Ya di rumah Tuhan. Nggak mungkin berita tentang Tuhan ada di lampau tua. Nggak mungkin berita tentang Tuhan ada di meja judi. Nggak mungkin berita tentang Tuhan ada di diskotik atau di tempat pelacuran. Tapi berita tentang Tuhan tentu ada di rumah Tuhan atau di persekutuan orang-orang yang bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kenapa kita butuh berita tentang Tuhan? Ini berbicara firman loh. Kenapa kita butuh firman Tuhan? Karena Roma pasal 10 ayat 17 menjelaskan, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Supaya iman kita itu bertumbuh, supaya keyakinan kita semakin bertumbuh, dan kita yakin masih ada pengharapan bersama Tuhan. Makanya begitu dia mendengar berita tentang Yesus, dia tinggalkan rumahnya, dia datang menjumpai Yesus. Walaupun saat itu banyak rintangan yang harus dilaluinya, karena begitu banyak orang saat itu berbondong-bondong ada di sekitar Yesus. Dia datang dan berjuang untuk menerima pemulihan, mujizat dari Tuhan. Mungkin pada waktu itu, karena dia melihat begitu banyak orang ada di depannya, karena dia adalah seorang yang sakit pendarahan, mungkin pada waktu itu dia merangkak di antara belahan kedua kaki orang banyak itu. Dia merangkak, akhirnya sampailah di depan kaki Yesus. Jadi untuk bertemu dengan Tuhan, kita harus punya usaha, harus ada kerinduan.
Kalau kita merindukan mujizat pertolongan dari Tuhan. Banyak orang merindukan pertolongan Tuhan, tapi tidak mau bayar harga kepada Tuhan. Tidak mau memberikan waktunya untuk Tuhan. Kalau saudara merindukan pertolongan Tuhan, berilah hidupmu untuk Tuhan. Datanglah kepadanya. Seperti perempuan sakit pendarahan. Sudah 12 tahun dia menderita sakit pendarahan. Tapi begitu dia mengalami pertemuan dengan Tuhan, mujizat terjadi dalam hidupnya. Haleluya. Sekarang pertanyaannya ialah, bagaimanakah ciri-ciri orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan? Sudah saya sampaikan tadi sebagian. Pertama ialah suka beribadah. Kedua, suka berdoa. Ketiga, ada perjuangan meninggalkan dosa. Ada perjuangan meninggalkan dosa. Banyak orang ingin lepas dari dosa, tapi dia nggak mau berjuang untuk lepas dari dosa itu. Bagaimana mungkin dia lepas? Di saat kita ada kerinduan meninggalkan dosa, di saat kita ada kerinduan untuk lepas dari dosa, di situlah Tuhan akan tolong kita untuk terbebas dari dosa itu. Tapi kalau kita sendiri pun nggak ada kerinduan, bagaimana mau Tuhan tolong? Jadi untuk bisa lepas dari ikatan dosa itu dimulai dari kita dulu. Kita dulu yang datang kepada Tuhan. Kita dulu yang berjuang meninggalkan dosa. Baru Tuhan akan memberikan kekuatan supaya kita lepas dari dosa itu. Haleluya. Melalui Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah Roh penolong. Dia akan campur tangan untuk membebaskan kita dari keterikatan dengan dosa. Mungkin saudara selama ini terikat dengan dosa judi, terikat dengan dosa zina, terikat dengan dosa penipuan, terikat dengan dosa korupsi, terikat dengan dosa perdukunan, terikat dengan dosa penipuan, ataupun dosa apa bentuknya, atau dosa kepahitan, sakit hati yang tidak mau diberes-bereskan sampai saat ini. Mari dimulai dari kita dulu. Saudara harus berjuang dan minta kekuatan dari Tuhan. Karena orang yang hidupnya tidak mau meninggalkan dosa, tidak akan menerima apa-apa dari Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan tidak bisa menolong orang yang masih hidupnya tenggelam di dalam dosa. Hanya orang yang sudah mau dikeluarkan dari dosa yang akan Tuhan tolong. Tuhan merindukan kita untuk keluar dari dosa itu. Tuhan sudah mengulurkan tangannya untuk mengeluarkan kita dari lumpur dosa itu. Hanya masalahnya ialah saudara tidak mau menerima uluran tangan Tuhan itu. Matius pasal 20, pasal berapa itu ya? Firman Tuhan mengatakan, marilah kepadaku. Pasal 11 ya. Pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di sini loh Tuhan menawarkan pertolongan. Tuhan mengulurkan tangannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya bacakan, ini sebenarnya umum, ini firman Tuhan, sangat umum sekali. Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini berbicara Tuhan mengulurkan tangannya. Hanya saudara tidak menangkap tangan Tuhan itu, tidak menerima uluran tangan Tuhan itu. Seandainya saudara terima uluran tangan Tuhan itu, saudara pasti akan ditolong Tuhan. Bagaimana cara Tuhan tolong kita? Kita harus berjuang meninggalkan dosa itu. Dimulai dari kita dulu. Makanya banyak orang bertanya, aduh Pak Pendeta, aku susah kali. Sebenarnya saya sudah lama ingin meninggalkan dosa, tapi nggak bisa Pak Pendeta. Ya mau bagaimana? Mau bagaimana mungkin saudara bisa kalau saudara terus ketika diajak ke tempat mabuk-mabukan, ke tempat perjudian, nggak ada kerinduan saudara untuk menolak. Haleluya.
Itulah bagian saudara. Saudara harus bisa menolak tawaran dosa itu. Kalau saudara nggak bisa menolak, ya pasti saudara akan tenggelam di dalamnya. Itulah perjuangan kita. Ketika kita menolak tawaran itu, Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan ulurkan tangannya menolong kita, supaya kita tertolong dan tidak tenggelam di dalam dosa. Haleluya. Itu poin yang pertama. Yaitu syarat untuk menerima pertolongan dari Tuhan, kita harus belajar mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan tadi mengatakan di dalam Yakobus pasal 4 ayat ke-8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa. Yang kedua ialah kita harus menahirkan tangan kita kalau kita rindu menerima pertolongan dari Tuhan. Tangan ini berbicara perbuatan. Haleluya. Jadi kita harus meninggalkan perbuatan dosa. Di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai 2, firman Tuhan mengatakan, tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menyelamatkan kita. Telinga Tuhan bukan kurang tajam untuk menjawab doa kita. Pemisah antara engkau dan aku ialah kejahatanmu dan dosamu. Itu penghambat. Itu penghambat kita nggak ditolong oleh Tuhan. Banyak orang berkata, tuh Pak Pendeta sampai sekarang Tuhan nggak tolong saya. Tuhan biarkan saya seperti ini. Bagaimana tuh Tuhan tolong? Yang mencuri terus. Memang sudah beribadah sih. Yang berdukun terus. Ya memang gereja tiap hari sih. Gereja tiap minggu. Tapi asal ada masalah bukan cari Tuhan, cari dukun.